Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengembalikan spuyer stasioner ke semula, ke ukuran semula sesuai besaran air bleeder. Kemarin saya memakai spuyer stasioner milik Repair Kit 151, tapi ini coba saya kembalikan lagi memakai spuyer bawaannya Aisan ini. Oh ya, perlu saya sampaikan, jadi ternyata saya itu kemarin merubah ini teman-teman, setelan dari baut aimas atau setelan angin, karena ternyata ketika sudah panas itu berubah ya. Akhirnya saya tambah, tapi saya lupa, tidak saya hitung. Ini tadi saya cek, saya tutup lagi ke arah nutup penuh sampai bautnya berhenti. Ternyata bukaannya ke kiri, ke putaran idle yang normal ketika memakai spuyer stasioner yang sangat kecil ini. Ternyata bukaannya ke kiri adalah 5 putaran. Jadi sepertinya lebih besar daripada kalau memakai spuyer yang biasa, yang standar sebelumnya. Jadi ini untuk meralat juga yang kemarin ternyata memang berbeda ya. Kita akhirnya ya membesarkan lagi bukaannya. Artinya ya nggak beda jauh karena kita menambah lagi bukaan baut setelan angin. Jadi baut setelan angin itu menurut saya memang ya diusahakan ya sedikit mungkin terbuka gitu teman-teman. Asalkan ya idle-nya tetap enak ya, karena itu nanti akan selalu terpakai itu teman-teman. Apalagi ketika mobil stasioner, mobil berhenti, itu sangat terpakai di situ. Oke, kita bongkar lagi, saya kembalikan ke normal. Saya ambil sumbat yang di air bleeder, tidak saya rubah-rubah dulu setelan idle maupun setelan angin ini seperti apa, apakah ada perbedaan. Nah, itu yang perlu kita lihat sebenarnya teman-teman. Coba saya nyalakan lagi ini. Kemarin yang saya buka 3 putaran ke kiri ternyata ada gerenjel ya. Ini idle-nya halus. Oke, cukup. Kita bongkar, kembalikan ke habitatnya. Seperti ini setelan pelampungnya standar aja, itu pas di tangga. Dan ini sumbat yang dari siltip ini saya ambil lagi. Nah, intinya saya tidak mau memakai spuyer kecil ini. Menurut saya memang enak juga ya, dalam arti kalau stasioner pasti hemat. Walaupun ya tadi ternyata kita tambah ya bukaannya. Hanya satu aja saya nggak suka. Resiko ini, resiko buntu itu pasti teman-teman, itu lebih banyak resiko kebuntuannya. Kecuali teman-teman ya sering mengganti ini filter bensinnya. Jadi untuk lubang air bleeder ini teman-teman, ini insya Allah masih orisinil ya, masih perawan, belum pernah saya oprek ini lubangnya. Tapi untuk yang spuyernya bensinnya kemungkinan itu ya sudah mulai aus, sudah agak membesar, tetapi kecenderungannya sepertinya juga terlalu miskin mas Yan ya, karena itu skepnya sudah berubah ya teman-teman. Kita perbaiki ke bengkel perbaikan koin atau skep tuh insya Allah juga nggak presisi, kan menurut saya harusnya kan oval teman-teman, bukan bulat ya, karena kan nutupnya itu miring gitu teman-teman, bukan datar. Ini yang super kecil spuyernya, lubang atasnya 4. Ini saya kembalikan bu pakai Aisan. Nah, ini seringnya dibuka ini atasnya ada 8. Saya masih belum terlalu mengerti ya pengaruhnya, karena yang punya karburator 7K itu hanya 1 lubang aja di atas, nggak pakai lubang samping kan. Sepertinya nggak terlalu pengaruh. Yang penting ya memang sangat peka ya ini, bukan sangat peka ya, kita sering mengatur di sini di air bleeder kedua. Kalau air bleeder pertama kayaknya justru yang terlalu peka mungkin. Yang masuk ke spuyernya enggak, yang di spuyernya kayaknya nggak terlalu penting. Yang penting yang inputnya ini aja kayaknya. Selama ini saya pakai yang punya 151 Repair Kit Napco, sepertinya agak lebih besar ya.
daripada yang bawaan Aisan, tetapi lubang atasnya 4 kalau ribet kit napko itu. Oke, saya kuras dulu bensinnya ini, saya ganti spuyer primernya, nggak tahu ini pakai 110 atau 105 karena memang udah terbiasa pakai 110 itu kayaknya enak. Ini aja teman-teman yang perlu saya sampaikan, kemarin saya merubah ini pirnya ini teman-teman, pirnya ini nggak saya balik ya, pirnya piston ini teman-teman, karena bawaannya dulu udah dipotong. Itu sangat sayang sekali ya, bawaannya itu empuk ya, enak dipotong, mungkin karena sudah ngobos itu oblak. Dan saya pakai yang beli dari Indraguna Part itu sepertinya terlalu kaku. Selama ini pakai itu teman-teman, kemungkinan menurut saya ini, sekali lagi menurut saya, justru gampang sekali membuka power jet saya, dan itu malah nggak bertenaga. Karena apa? Belum saatnya dibutuhkan. Mungkin karena itu saya waktu di tanjakan yang sudah landai begitu tapi panjang, saya tidak bisa menambah kecepatan gitu kayaknya yang disalip itu. Tapi kalau yang tanjakan ekstrimnya tetap mampu. Itu kemungkinan karena ya terlalu cepat bekerjanya ini power jet ketika belum dibutuhkan. Jadi kevakuman di sini atau udaranya itu belum cukup banyak. Sudah membantu spuyer primer. Spuyer bensin yang terlalu banyak itu tetap saja tidak membuat lari malah teman-teman. Kalau rancangan pabrik malah ya agak miskin itu supaya bertenaga. Kalau kebanyakan itu udah pasti nggak bertenaga. Sepertinya itu. Jadi ini belum saya tes lagi tanjakan memakai pir yang sudah sedikit saya potong, asal menonjol sedikit saja keluar dari apa pistonnya saat dilepas itu. Kemarin benar-benar kaku itu kalau bawaan dari Indraguna Part. Cuman karena masih rapat dan kompresi mesin saya otomatis kompresi yang bagus, hisapannya juga bagus, mampu terhisap. Tapi efeknya itu tadi ya terlalu peka, belum waktunya kevakuman rendah sudah nonjok power jet, ngeluarin bensin, menambah besar bensin di spuyer primer padahal belum saatnya dibutuhkan. Seperti itu analisa saya. Oke, sudah terpasang spuyer stasioner bawaan Aisan, terus primernya saya kasih 110 aja, kayaknya udah biasa pakai itu, enak aja. Ini kita start, tapi saya nggak test drive ya teman-teman, hanya nanti ingin melihat apakah ada perbedaan di setelan angin sama bukaan skepnya. Coba saya ingat-ingat ini putranya, kayaknya stasionernya aja yang dinaikkan dulu setengah putaran. Oke, setengah putaran idle-nya maksudnya, dan biar stabil dulu kita tes putaran angin. Ini posisi buka 5 putaran dari saat nutup total. Kayaknya tadi ya sekitar ini ya RPM nya ya, karena nggak punya tachometer itu memang. Saat tutup kayaknya kalau pakai bawaan Aisan ini terlalu kecil karbu ini. Oh, malah mau ngedrop. Malah kurang membuka ini. Ini kembali asal dulu. Kita buka lagi ke kiri. Setengah putaran. 1 putaran. 1,5. 2. Berarti beda ini dengan yang spuyer bawaan kita di Napco 151, karena lebih besar yang punya Napco itu.
Ini kayaknya udah lebih tinggi ya dari yang sebelumnya. Saya kembalikan setengah putaran. Oke, hanya udah hampir sama dengan stasioner yang pakai spuyer kecil tadi. Nah, ini berarti saya ada perubahan di sini teman-teman, malah harus saya tambah bukaannya. Tapi benar-benar enak kalau spuyer besar ini saya, yang stasioner terutama. Coba saya kembalikan lagi ke kanan karena mungkin udah panas ini. Setengah putaran, satu setengah, ini kembali yang tadi, lupa ya, saya tadi membuka 2 putaran kayaknya dari yang aslinya. Kita teruskan sampai mau ginjal. Nah, ini udah menginjal. Kembalikan yang sebelumnya. Masih kurang stabil, tambah setengah putaran. Kurang stabil, setengah putaran lagi. Nah, ini cukup ini. Jadi kemungkinan ini enam putaran dari menutup penuh. Kalau yang sebelumnya 5 putaran ke kiri. Jadi nyetel angin itu teman-teman, itu harus kondisi mesin panas ya, dan terpasang semua. Itu beda teman-teman. Terpasang filter, terus filternya juga nggak boleh kotor. Karena nanti ini hubungannya dengan PCT juga ini. Nah, kalau ini memiskinkan ini sedikit ini PCT ini kalau terbuka gini. Nanti setelah ada kevakuman di sini karena dia terhubung ke ini airhorn, mulut karbu, dia akan imbang, lebih ketarik, lebih menutup juga. Ini kerjanya memang bolak-balik gitu teman-teman ya. Ini diatur bukaannya oleh kevakuman yang ada di sini. Makanya menurut saya PCV itu ya spesifik sesuai mobil, tidak bisa untuk semua kendaraan. Sepintas mungkin sama kalau dipasang ya, nggak terlalu beda. Tapi kalau secara kompresi mesin sepertinya udah dirancang sesuai kevakuman mesinnya mobil sendiri-sendiri. Karena ini masih tinggi malah teman-teman, udah mulai panas ya. Malah saya kurangi ini setengah putaran dari aslinya. Nah, idle-nya lebih nutup capnya setengah putaran, tetapi untuk setelan anginnya lebih membuka 1 putaran ini tadi teman-teman. Nanti mungkin bisa berubah ya setelah panas, tapi intinya kita percobaannya seperti itu teman-teman. Kalau mau membandingkan, samakan semua kondisi, menurut saya masih lebih tinggi ya, idle-nya masih lebih tinggi dari yang spuyer kecil tadi. Nah, ini bisa berubah tadi. Itu bisa jadi itu teman-teman, waktu pengapian yang terlalu maju. Tapi kalau ini tadi karena udah lama ya, konstan, terus terjadi seperti itu, kemudian ini ada sumbatan sebentar gitu di jalur bensin. Kita tes gas.
tutup, ngedrop tidak, ini masih ngok, berarti masih cukup perbandingan antara stasioner dan primernya. Nanti ditambah pompa akselerasi akan pas. Kita tes gas urut, bentar saya pastikan dulu untuk malah bisa satu putaran ini lebih rendah, lebih menutup gapnya dari yang sebelumnya. Coba saya cek lagi untuk setelan angin, saya tutup lagi satu putaran ke kanan, 1,5, 2, dan ngedrop. Kita kembalikan lagi setengah ke kiri ya, maksudnya 1, 1,5, 2. Kita saya tambah lagi ke kiri 2,5, 3. Kayaknya nggak terlalu pengaruh, jadi saya kembalikan yang menambah tadi, kembalikan satu putaran ke kanan. Oke, sekarang kita gas urut, memakai ini aja, setelan RPM. Nah, ini kalau kita kemarin punya data RPM berapa keluarnya puyer primer, jawab bisa untuk perbandingan. Kayaknya ini belum keluar yang dari Venturi primer, karena masih disuplai oleh lubang slow pot yang ada di atasnya baut setelan angin, masih ikut puyer stasioner. Kita coba lihat. Sepertinya belum. Coba saya naikkan lagi. Ini baru mulai sangat kecil, masih halus sekali. Kayaknya benar itu teman-teman. Jadi di putarannya lebih tinggi baru puyer primer bekerja. Karena apa ya, stasionernya kita besarkan. Oke, kita lanjut. Enak nih perpindahannya, tidak ada gergel. Sangat halus, nggak cukup ini teman-teman. Yang kita butuhkan yang perpindahan kaki teman-teman, kalau bisa halus gitu, yaitu kita waktu kecepatan cruising ya.
tidak ada penambahan dari pompa akselerasi. Nah itu insya Allah enak, aman. Oke, tinggal kita pasang pompa akselerasi, pastinya udah pas. Kita tes tanpa pompa akselerasi. Ya mati ya, kepencet itu pompa akselerasinya. Pasti semakin kaya. Nah, kalau tadi kepencet tetap hidup ya berarti sangat miskin ini stasionernya. Sangat kaya tadi teman-teman, semprotannya cukup besar karena kan spuyer stasionernya sekarang besar ya. Campuran sawo ini pas stasionernya. Kita tes. Nah, hanya ngedrop ini. Coba saya kecilkan sedikit. Ya, bentar saya kembalikan dulu ke kiri. Ini hubungannya dengan ini teman-teman, setelan bukaan skep ya. Semakin banyak tertutup, pastinya ketika mesin habis digas kemudian ditutup, kevakumannya sangat tinggi karena tertutupnya sangat rapat. Jadi kalau bukaan skepnya, setelan stasionernya agak tinggi, jauh waktu ditutup juga tidak terlalu banyak yang dihisap gitu teman-teman. Karena kita masih ada rongganya gitu. Semakin rapat nutupnya, pasti semakin banyak yang dihisap saat tutup gas. Vakumannya sangat tinggi di area spuyer stasioner, di jalur yang diatur oleh baut ini. Harus saya tambah aja coba, satu putaran ke kiri. Nyaman. Oke, kita saling belajar teman-teman. Nanti itu beda teman-teman, kita setting ulang setelah mesin panas, semua terpasang, di double check gitu aja kan. Ini hanya sekedar untuk apa, rambu-rambu gitu aja teman-teman. Insya Allah sudah pas. Karena apa ya, waktu nyetel dalam kondisi mesin diam itu hanya buat acuan ya teman-teman, karena nanti apa ya, beda sewaktu mobil dipakai berjalan. Bedanya apa? Bedanya kevakuman itu semakin rendah di mesin itu ketika mobil berjalan, apalagi ditanjakan membawa beban, itu justru kevakumannya semakin rendah. Gasnya bukanya semakin tinggi tapi RPM-nya nggak semakin tinggi. Jadi, kalau ini kan kevakuman masih tinggi ya teman-teman, karena nggak ada beban. Dampaknya gini, nanti suatu saat kalau ada akumeter kita buktikan. Kita hidupkan AC, itu kan ngedrop ya, harus dikompensasi oleh ini idle up supaya RPM-nya kembali normal. Tetapi apa ya, berarti itu tadi kan skepnya lebih terbuka gitu teman-teman. Tapi dengan RPM yang sama tadi ketika AC menyala, coba langsung kita lepas jalur ke kompresor, ya pasti RPM-nya langsung naik dengan kondisi bukaan skep yang sama. Itu yang dimaksud kevakuman mesin itu, yang diukur mencerminkan beban gitu teman-teman. Makanya ada
vakum Delco itu, terutama yang belakang, itu lebih ke beban mesin. Dia akan malah memundurkan ya teman. Kalau kondisi normal ini insya Allah penambahannya memajukan sekitar 7 derajat. Ketika vakuman mesin semakin turun, ketika beban besar, dia akan memundurkan waktu pengapian. Meskipun sentrifugalnya gasnya tinggi, dia memajukan, ya, dia kompensasi. Itulah 3 fungsi dari vakum Delco depan belakang sama sentrifugal advisor. Ketiganya itu saling bekerja sama. Dia akan menentukan waktu pengapian yang sesuai dengan beban mesin. Itu yang saya sendiri tidak bisa mengakali, gitu, nggak bisa saya menyetingnya. Saya akui nggak bisa. Jadi ya saya kemarin beli 1 set vakum yang baru dan pir gubernur sentrifugal yang baru yang insya Allah original, dan alhamdulillah mobil ini ya sudah mendekati normal gitu aja teman-teman. Saya nggak bilang 100% ya, tapi sudah jauh dari sebelumnya tanpa ada utik-utik karburator lagi. Ternyata dengan membeli vakum Delco yang original dan pir yang original, tenaga itu langsung berubah drastis teman-teman ketika dipakai ya. Tapi kalau hanya stasioner, mobil diam, itu enak-enak saja vakum Delco yang nggak beres itu teman-teman. Itu aja yang bisa saya bagikan teman-teman, mudah-mudahan ada manfaatnya, kita saling belajar. Intinya saya tidak akan merubah ukuran puyer atau apapun yang ada di dalam karburator ini selama memang tidak terjadi hal yang sangat drastis ya. Saya hanya malah membesarkan puyer primer karena kan memang tidak tahu bawaannya apa. Ini karburator ini kayaknya juga bukan punya Kijang, itu mungkin fenders bawahnya bodinya itu milik lain karena ada coakannya. Yang untuk jalur isapan piston itu ada coakannya. Makanya tidak perlu pakai packing yang bolong, itu punya saya. Ketika kemarin beli FMT lupa packingnya tidak dilubangin, makanya tarikannya kok enak ya, karena pistonnya nggak kehisap, jadi power jet selalu bekerja. Mungkin ini bagian atasnya ini punyanya apa, pokoknya ini menurut saya bukan bawaan Kijang. Tapi alhamdulillah sudah mendekati normal gitu teman-teman. Sebenarnya tanpa utak-utik ini saya hanya mengganti sketnya teman-teman ke bintil yang bikin koin, dan itu menurut saya juga kurang bagus ya hasilnya. Yaitu menurut saya harusnya oval, karena nutupnya sket itu kan tidak lurus horizontal 0 derajat, tapi agak miring ketika menutup. Maka itu bentuk koin sket itu harusnya oval. Nah, karena kan beda ya antara nutup miring sama nutup rata. Kalau nutup rata memang dia harus bulat persis sebesar lubangnya ini. Ini sudah sangat jauh lebih baik dari sebelumnya yang ngowos ya, setelah sekunder terutama. Dan ini asnya juga oblak, itu artinya ada kebocoran angin palsu. Mungkin sudah cukup banyak saya jualan jamu ngocehnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stabil.